Indonesia telah menciptakan gelombang perubahan dalam dinamika geopolitik ASEAN melalui kebijakan luar negeri yang berani. Langkah-langkah strategis ini bahkan membuat Singapura, negara dengan perekonomian yang gemilang, merasa terdesak dan semakin waspada. Lalu, apa saja langkah konkret yang diambil Indonesia hingga menimbulkan kekhawatiran di Singapura? Untuk mengungkap hal ini, mari kita telaah lebih dalam. Ketika Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Astacita, sebuah inisiatif yang secara tegas menghentikan ekspor gas alam cair, LNG, dampaknya langsung terasa. Menariknya, selama ini Singapura merupakan salah satu tujuan utama ekspor LNG Indonesia. Pada tahun 2023, berdasarkan data yang tercatat, Indonesia mengekspor 4,4 juta ton LNG ke Singapura dengan nilai mencapai 2,25 miliar USD, yang berkontribusi sekitar 26,28% terhadap total ekspor gas nasional. Tak heran jika rencana pengurangan ekspor ini memaksa Singapura untuk mencari alternatif lain. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi impor energi Indonesia. Selama ini, ekspor gas Indonesia didominasi oleh kontrak-kontrak jangka panjang. Dua fasilitas LNG utama, yaitu Badak LNG di Bontang, Kalimantan Timur, dan Tangguh LNG di Papua, telah menjadi sumber utama pasokan gas yang disalurkan ke berbagai negara, termasuk Singapura, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang. Kedepan, pemerintah berencana untuk mengevaluasi secara menyeluruh kontrak-kontrak tersebut. Pertanyaannya, apakah kontrak-kontrak lama ini masih relevan di tengah perubahan kebutuhan energi dalam negeri? Dengan proyeksi permintaan gas yang terus meningkat seiring percepatan industrialisasi dan hilirisasi, pemerintah pun memutuskan untuk memprioritaskan pasokan gas bagi kebutuhan domestik dengan mengalihkan seluruh konsesi demi mendukung pembangunan nasional yang lebih berfokus pada kemandirian energi. Pernyataan tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia semakin memperjelas arah kebijakan energi nasional. Dalam keterangannya, Bahlil mengungkapkan bahwa proyeksi kebutuhan gas domestik pada periode 2025 sampai 2030 diperkirakan mencapai 1.471 miliar British Thermal Unit per hari (BBTUD) dengan tren kenaikan di setiap wilayah. Ia juga menambahkan bahwa puncak permintaan gas di Indonesia diproyeksikan terjadi pada tahun 2034, mencapai angka 2.659 BBTUD. Dengan proyeksi sebesar itu, tidak mengherankan jika pemerintah memutuskan untuk menghentikan ekspor gas dan mengalihkan fokus pada ketahanan energi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 60% pasokan gas yang digunakan di Singapura berasal dari Indonesia. Bayangkan, jika pasokan sebesar itu tiba-tiba terhenti, Singapura tentu akan menghadapi krisis energi yang serius. Tanpa suplai gas yang memadai, negara tersebut akan kesulitan dalam memproduksi listrik yang sangat penting bagi kebutuhan domestiknya. Bukti nyata dari ketergantungan ini pernah terlihat pada tahun 2021 ketika pandemi COVID-19 melanda dunia. Saat itu terjadi penurunan pasokan gas yang memicu lonjakan harga listrik bahkan mencapai rekor tertinggi dalam sejarah Singapura. Jika situasi serupa terjadi dalam skala yang lebih besar, yakni dengan penghentian ekspor gas secara penuh demi memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka Singapura harus menghadapi krisis energi yang jauh lebih dalam. Langkah berani yang diambil pemerintah Indonesia bukanlah keputusan mendadak, melainkan berangkat dari kesadaran akan ketimpangan perdagangan energi antara Indonesia dan Singapura. Beberapa sumber mengungkapkan bahwa selama ini Singapura mengimpor gas dari Indonesia dengan harga yang sangat murah. Selain itu, listrik yang dijual ke negara tersebut juga ditawarkan dengan tarif yang cukup rendah. Ironisnya, ketika Indonesia membeli bahan bakar minyak dari Singapura, harga yang dikenakan jauh lebih tinggi. Kondisi ini jelas mencerminkan ketidakseimbangan yang merugikan perekonomian nasional, sehingga mendorong pemerintah untuk mengutamakan kebutuhan domestik dalam sektor energi. Pemerintah Indonesia kini menyadari perlunya pembaruan kebijakan ekonomi agar negara tidak terus mengalami kerugian. Kebijakan strategis untuk menghentikan ekspor gas pun menjadi pukulan berat bagi Singapura. Namun, muncul pertanyaan, apakah keputusan ini justru akan berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia? Mengingat Singapura telah lama menjadi pelanggan tetap.
Menurut para pengamat energi, langkah ini sebenarnya sudah seharusnya dilakukan sejak lama. Dengan memastikan ketersediaan gas bagi industri dalam negeri, daya saing nasional akan semakin kuat. Jika kebijakan ini diterapkan secara optimal, ketahanan energi Indonesia bisa terjamin, terutama di tengah menurunnya produksi gas dari sumur-sumur tua. Langkah tersebut diyakini sejalan dengan upaya perbaikan perekonomian nasional, bahkan diperkirakan dapat mengembalikan kerugian negara hingga 450 triliun rupiah, yang sekaligus mendukung efisiensi ekonomi saat ini. Ada pula spekulasi bahwa Presiden Prabowo mungkin terinspirasi oleh strategi Rusia dalam memperkuat dominasinya di pasar Eropa. Rusia, yang dikenal mampu mengontrol pasokan gas ke negara-negara Eropa, tampaknya menjadi contoh bagi Indonesia untuk menunjukkan pengaruhnya dalam sektor energi di kawasan regional. Dengan cadangan gas yang melimpah, Indonesia berpotensi memperkuat posisinya sebagai pemain utama di pasar energi Asia, sekaligus memaksa negara-negara tetangga untuk meninjau kembali peran dan kekuatan Indonesia dalam dinamika regional. Di sisi lain, Singapura, yang selama ini menikmati gas dengan harga terjangkau dari Indonesia, kini harus menghadapi kenyataan pahit dan mencari solusi untuk mengatasi potensi krisis energi. Singapura tampaknya memiliki dua pilihan utama. Opsi pertama adalah mencari pemasok gas alternatif yang dapat menggantikan peran Indonesia. Namun, menemukan negara yang mampu menawarkan harga semurah yang diberikan Indonesia bukanlah hal yang mudah. Salah satu kandidat potensial adalah Australia. Dengan produksi gas alam yang mencapai 5.728 kuadriliun BTU, Australia tampak siap memenuhi kebutuhan Singapura. Meski demikian, ada pertanyaan besar yang muncul. Apakah Singapura mampu menerima harga yang ditawarkan Australia, yang tentu jauh lebih tinggi dibandingkan harga gas dari Indonesia? Tantangan ini menjadi perhatian utama bagi Singapura di tengah perubahan geopolitik dan pergeseran pasar energi di kawasan. Meskipun Singapura dipastikan mampu membayar harga gas yang lebih mahal dari Australia, mengingat statusnya sebagai salah satu negara maju di Asia, kenaikan harga gas akan berdampak pada sektor lain, terutama pembangkit listrik. Karena sebagian besar pembangkit listrik di Singapura bergantung pada pasokan gas, setiap kenaikan harga atau kelangkaan gas otomatis akan meningkatkan tarif listrik di negara tersebut. Nah, jika Singapura memilih untuk tidak mencari pemasok alternatif, maka opsi kedua yang dapat diambil adalah beralih ke energi terbarukan. Dengan mengadopsi sumber energi ini, Singapura berpotensi menghindari krisis energi yang pernah terjadi sebelumnya. Namun, transisi ke energi terbarukan bukanlah solusi instan. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama serta investasi besar untuk membangun infrastruktur yang diperlukan. Terlebih lagi, mengingat rencana Indonesia untuk menghentikan pasokan gas semakin dekat, Singapura harus segera mengambil langkah strategis. Oleh karena itu, pendekatan yang paling masuk akal saat ini adalah mengadakan perundingan diplomatik dengan Indonesia terkait kebijakan penghentian ekspor gas alam. Singapura perlu mencari cara untuk meyakinkan Indonesia agar tetap menyalurkan gas dengan harga yang kompetitif, setidaknya tidak setinggi harga yang ditawarkan Australia. Jika pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan situasi ini dengan cerdik, ada peluang besar untuk menjalin kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Kesepakatan semacam ini tentu akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia di masa mendatang. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar, sekaligus menghindari kerugian yang sebelumnya sering terjadi akibat kebijakan ekonomi Singapura. Selain itu, keputusan untuk menghentikan ekspor gas juga mengirimkan pesan kuat kepada negara-negara di kawasan bahwa Indonesia kini memainkan peran utama dalam politik energi Asia Tenggara. Tidak hanya itu, kebijakan yang diambil pemerintahan Presiden Prabowo juga merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional. Banyak pengamat meyakini bahwa penghentian ekspor gas bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi geopolitik yang cermat. Langkah ini berpotensi mengubah dinamika hubungan energi di kawasan serta meningkatkan posisi tawar Indonesia di panggung global. Jadi harapannya, langkah ini tidak hanya meningkatkan perekonomian Indonesia, tetapi juga menegaskan kekuatan Indonesia di sektor energi. Dengan demikian,
NKRI tidak lagi dipandang remeh oleh dunia, terutama oleh negara-negara tetangga di kawasan.